Apa jadinya jika seorang CEO tampan dan kaya raya, yang hidupnya terlihat begitu sempurna, justru merasa hampa dan memutuskan untuk menjadi gelandangan di depan perusahaannya sendiri? Ia dihina, dicaci maki, bahkan dianggap sampah oleh karyawannya. Namun di tengah semua kepalsuan itu, datanglah seorang gadis miskin berhati mulia yang tulus menolongnya dengan uang terakhir yang ia miliki. Siapakah gadis ini sebenarnya? Dan bagaimana tindakan kecilnya mampu mengubah takdir mereka berdua selamanya? Kisah ini akan menguras emosi dan memberikan kita pelajaran berharga tentang kemanusiaan. Sebelum kita masuk ke dalam cerita yang luar biasa ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik Anda untuk mendukung channel Ken Arok Productions agar terus bisa menyajikan kisah-kisah inspiratif untuk kita semua. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga hidup Anda selalu dilimpahi rezeki yang berlimpah ruah, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada tara. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Anda berasal dari daerah mana saja? Mari kita eratkan tali persaudaraan dari seluruh penjuru negeri. Insya Allah, setiap doa baik yang kita panjatkan akan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, penguasa alam semesta. Baik, mari kita mulai ceritanya. Di puncak tertinggi gedung pencakar langit yang menembus awan Jakarta, di sebuah gria tawang yang mewahnya tak terlukiskan oleh kata-kata, hiduplah seorang pria bernama Alvin. Dari jendela raksasa di ruangannya, seluruh kota terhampar di bawah kakinya. Laksana permadani berkelip lampu di malam hari. Ia adalah CEO Adijaya Corp, sebuah imperium bisnis yang ia bangun dengan tangan dingin dan kecerdasan otaknya. Di usianya yang masih muda, ia telah memiliki segalanya. Kekayaan yang tak terhitung, kekuasaan yang absolut, dan wajah rupawan yang menjadi dambaan banyak wanita. Setiap langkahnya diiringi decak kagum, setiap keputusannya menjadi penentu nasib ribuan orang. Namun pagi itu, saat mentari pagi menyepuh cakrawala dengan warna keemasan, Alvin tidak merasakan kehangatan itu meresap ke dalam jiwanya. Ia berdiri mematung, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Setelan jas mahal yang membalut tubuhnya terasa seperti baju zirah yang dingin, dan secangkir kopi termahal di dunia di tangannya terasa hambar. Di dalam dadanya yang bidang, terdapat sebuah ruang hampa yang maha luas, sebuah kekosongan yang tak mampu diisi oleh gemerlap harta dan pujian. Ia merasa seperti seorang raja yang duduk di singgasana megah, namun di sebuah kerajaan tanpa jiwa. Di atas meja kerjanya, tergeletak sebuah laporan tebal yang baru saja ia baca, laporan program kepedulian sosial perusahaan. Angka-angka miliaran rupiah yang disumbangkan, foto-foto seremonial penyerahan bantuan, semuanya terlihat begitu sempurna di atas kertas. Namun bagi Alvin, itu semua hanyalah kepalsuan. Angka-angka itu tak lebih dari sekadar alat untuk menaikkan citra perusahaan. Ia merasa terputus, terasing dari realitas kehidupan orang-orang yang potretnya ia lihat di laporan itu. Ia memimpin sebuah perusahaan raksasa, tapi ia bahkan tidak lagi mengerti arti dari sebuah ketulusan. Pandangannya kembali menyapu kota di bawah sana. Ribuan manusia bergerak seperti semut, sibuk dengan perjuangan hidup mereka masing-masing. Kapan terakhir kali ia berjalan di antara mereka? Kapan terakhir kali ia merasakan debu jalanan atau terik matahari tanpa perlindungan mobil mewahnya? Sebuah ide gila, sebuah percikan pemberontakan terhadap hidupnya yang monoton, mulai terbentuk di benaknya. Ia ingin merasakan kembali menjadi manusia biasa. Ia ingin melihat dunia, melihat perusahaannya, dan melihat orang-orang di sekitarnya dari sudut pandang terendah. Hari itu, Alvin memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen ekstrim. Ia akan melepaskan identitasnya dan menjadi seorang gelandangan. Keputusan itu telah bulat, sekeras baja yang ditempa api. Alvin bergerak meninggalkan jendela yang memamerkan kerajaannya. Langkahnya mantap, tanpa keraguan. Ini bukan lagi sekadar ide gila, melainkan sebuah keharusan, sebuah panggilan jiwa yang tak bisa ia abaikan lagi. Ia berjalan menuju sebuah ruangan tersembunyi di balik lemari pakaiannya yang megah, sebuah walk-in closet yang lebih besar dari kamar tidur orang kebanyakan, berisi deretan setelan jas dari perancang busana ternama dunia. Namun, bukan kemewahan itu yang ia tuju. Di sudut ruangan itu, terdapat sebuah lemari tua dari kayu jati,
sebuah peninggalan yang ia simpan entah untuk alasan apa. Di dalamnya, tersimpan dunia yang telah lama ia lupakan. Dengan sekali tarikan napas panjang, ia membuka lemari itu. Aroma kamper dan debu waktu menyergap indranya. Di dalamnya, tergantung pakaian-pakaian usang yang ia kumpulkan dari sisa-sisa properti film yang pernah didanai perusahaannya. Sebuah kemeja flanel kumal dengan beberapa kancing yang hilang, celana kargo sobek di bagian lutut, dan jaket dekil yang warnanya sudah memudar. Pakaian ini adalah antitesis dari semua yang ia kenakan setiap hari. Tanpa ragu, ia menanggalkan setelan Zegna seharga ratusan juta rupiah, melepaskan jam tangan Patek Philippe yang melingkar di pergelangan tangannya, dan menanggalkan sepatu kulit Italia yang mengkilap. Satu persatu, atribut kekuasaannya ia lepaskan. Ia mengenakan pakaian usang itu. Kain kasar yang menyentuh kulitnya terasa begitu asing, namun anehnya memberikan sensasi yang nyata. Ia menatap cermin besar di hadapannya. Sosok Sio Alvin yang gagah telah lenyap, berganti dengan seorang pria parubaya yang tampak kalah oleh kehidupan. Tapi ini belum cukup. Ia mengambil segenggam debu dan tanah dari pot tanaman di balkonnya, lalu mengusapkannya ke wajah, leher, dan tangannya, menciptakan noda-noda kotor yang tampak alami. Rambutnya yang biasa tertata rapi, kini ia acak-acak hingga kusut masai. Ia bahkan menumpahkan sedikit sisa kopi ke jaketnya untuk menambah kesan jorok. Transformasi itu selesai. Di cermin, yang menatapnya bukanlah lagi Alvin sang miliarder, melainkan seorang pria tanpa nama, tanpa masa lalu, dan tanpa masa depan. Seorang gelandangan. Ia mengambil sebuah tas ransel butut, memasukkan botol air mineral, dan tidak ada yang lain. Dompet, kartu kredit, kunci mobil, dan ponsel canggihnya. Semua ia tinggalkan di atas meja marmer. Ia telah memutus dirinya dari dunia yang ia bangun. Dengan langkah gontai yang ia paksakan, ia berjalan keluar melalui pintu servis, menuruni lift barang, dan keluar ke dunia nyata sebagai sosok yang sama sekali berbeda, siap untuk dinilai oleh dunia dari titik nol. Keluar dari gang sempit di belakang gedung, Alvin disambut oleh deru kehidupan Jakarta yang tak pernah tidur. Namun kali ini, ia bukan lagi bagian dari orkestra kemewahan itu, ia hanyalah penonton bisu dari trotoar yang keras dan dingin. Dengan langkah yang sengaja ia buat gontai, ia berjalan menuju tujuannya, gerbang utama kerajaannya sendiri, lobi megah Adijaya Corp. Ia memilih tempat di dekat sebuah pilar besar, lalu terduduk lesu di atas trotoar yang kotor, menyandarkan punggungnya yang lelah pada beton yang dingin. Dari sana, ia bisa melihat dengan jelas pintu kaca otomatis yang tak henti-hentinya membuka dan menutup, menelan dan memuntahkan orang-orang sukses yang hidupnya ia danai. Eksperimennya dimulai. Awalnya, ia hanya merasakan keanehan. Angin jalanan yang membawa debu dan asap knalpot terasa menusuk kulit. Suara klakson dan derap langkah sepatu mahal menjadi musik latar yang memekakan telinga. Perutnya mulai terasa perih, sebuah sensasi lapar yang sesungguhnya, bukan sekadar keinginan untuk makan. Namun tak lama, ia mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih tajam, tatapan manusia. Seorang ibu muda yang berjalan sambil menggandeng putrinya, seketika menarik anaknya menjauh saat melihat Alvin, seolah Alvin adalah wabah penyakit menular. Wajah si anak memandang dengan polos, tapi wajah ibunya penuh dengan kecurigaan dan rasa jijik. Kemudian, serombongan pria berjas rapi melintas. Mereka berjalan cepat, sibuk dengan ponsel di telinga mereka. Namun, mata mereka sempat melirik sinis ke arah Alvin. Sebuah lirikan sepersekian detik yang syarat dengan penghakiman, seolah berkata, "Dasar pemalas, kenapa tidak bekerja?" Alvin merasakan sebuah tamparan tak kasat mata. Ia yang selama ini bekerja 20 jam sehari untuk membangun semua ini, kini dicap sebagai pemalas hanya karena pakaian yang ia kenakan. Bisikan-bisikan itu menyusul, lebih menyakitkan dari sekadar tatapan. Dua wanita muda dengan tas bermerek, berjalan melewatinya sambil tertawa kecil. "Ih, jorok banget sih, merusak pemandangan kantor aja," bisik salah satunya, cukup keras untuk didengar Alvin. Kata-kata itu, meski diucapkan sambil lalu, terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hatinya yang paling dalam. Ia menundukkan kepala, membiarkan rambutnya yang kusut menutupi wajahnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya yang gemerlap, Alvin merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat, menjadi sosok yang dianggap tidak ada, atau lebih buruk lagi,
dianggap sebagai gangguan yang harus disingkirkan. Dinginnya trotoar yang ia duduki tak sebanding dengan dinginnya dunia yang baru saja ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri, tepat di depan pintu gerbang istana yang ia bangun. Jam di lobi utama Adijaya Corp menunjukkan pukul 9 pagi, waktu di mana para petinggi perusahaan mulai berdatangan. Alvin, yang kini benar-benar merasakan perutnya melilit karena lapar, melihat sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilat berhenti tepat di depan lobi. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang pria yang sangat ia kenal. Bima, manajer pemasaran ambisius yang terkenal dengan kinerjanya yang cemerlang sekaligus sifatnya yang angkuh. Di sampingnya, berjalan Sarah, asistennya yang selalu tampil modis dan berusaha mengimbangi langkah superioritas atasannya. Mereka adalah dua contoh produk terbaik dari budaya perusahaan yang menuntut kesempurnaan dan penampilan. Saat Bima merapikan dasi sutranya dan melangkah dengan angkuh menuju pintu lobi, pandangannya secara tak sengaja jatuh pada sosok kumal Alvin yang duduk bersandar di pilar. Wajah Bima seketika berubah. Alisnya bertaut, bibirnya menipis, dan tatapan matanya yang tajam berubah menjadi tatapan merendahkan yang dingin. Ia berhenti sejenak, menatap Alvin dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan ekspresi jijik yang tak ditutup-tutupi. "Cih," desisnya pelan, namun cukup terdengar oleh Sarah. "Sejak kapan tempat sampah ini pindah ke depan lobi? Benar-benar merusak citra perusahaan." Sarah, yang mendengar ucapan atasannya, hanya bisa tersenyum kecut, tak berani membantah namun juga tak menunjukkan simpati. Ia ikut memandang Alvin dengan tatapan serupa. Alvin, dari balik rambutnya yang acak-acakan, menatap lurus ke arah Bima. Ia melihat dengan jelas wajah salah satu orang kepercayaannya, orang yang selalu membungkuk hormat dan memujinya setinggi langit saat mereka rapat. Kini, tanpa topeng jabatan, Alvin melihat wajah aslinya. Seorang pria yang menilai manusia lain dari pakaiannya, yang menganggap orang miskin tak lebih dari sekadar sampah visual. Tidak cukup dengan menghina, Bima kemudian mengangkat dagunya dan memberi isyarat kepada satpam yang berjaga di dekat pintu. "Pak," panggilnya dengan nada memerintah yang pongah. "Tolong itu, sampah masyarakatnya diurus. Saya tidak mau klien penting yang akan datang hari ini melihat pemandangan menjijikan seperti ini di depan kantor kita." Perintah itu diucapkan dengan suara keras, sengaja agar semua orang di sekitar, termasuk Alvin, mendengarnya dengan jelas. Satpam itu mengangguk patuh dan mulai berjalan mendekati Alvin. Sementara itu, Bima dan Sarah melenggang masuk ke dalam lobi kaca yang sejuk, meninggalkan Alvin yang kini harus berhadapan dengan konsekuensi dari penampilan barunya. Hatinya terasa perih, bukan karena lapar, tapi karena melihat betapa dangkalnya orang-orang yang ia pikir loyal kepadanya. Satpam itu, seorang pria parubaya bernama Udin yang wajahnya telah terukir oleh garis-garis lelah, mendekati Alvin dengan langkah yang berat. Ia tidak terlihat segarang perintah yang ia terima. Matanya justru menunjukkan keengganan, seolah ini adalah bagian terburuk dari pekerjaannya. "Maaf, Pak," sapanya dengan suara yang berusaha dibuat tegas namun gagal menyembunyikan nada iba. "Bapak tidak boleh duduk-duduk di sini. Mohon Bapak cari tempat lain." Ucapannya sopan, jauh dari kata-kata kasar yang dilontarkan Bima. Namun, bagi Alvin, permintaan itu tetap terasa seperti sebuah pengusiran dari rumahnya sendiri. Alvin hanya diam. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap Pak Udin dengan mata yang menyeratkan kekecewaan mendalam. Sebuah tatapan yang membuat satpam itu sedikit salah tingkah. "Pak, mohon pengertiannya." Pak Udin mencoba lagi, kali ini nadanya sedikit lebih mendesak. Sadar bahwa ia sedang diawasi dari dalam lobi yang dingin. Ia mengulurkan tangannya, bersiap untuk membantu Alvin berdiri, sebuah isyarat yang bisa dengan mudah berubah menjadi paksaan jika diabaikan. Dunia seakan berhenti sejenak. Inilah puncaknya, momen di mana ia akan disingkirkan secara fisik, dianggap sebagai noda yang harus dihapus. Namun, tepat saat jari jemari Pak Udin hampir menyentuh bahu dekil Alvin, sebuah suara lembut menginterupsi adegan yang kaku itu. "Permisi, Pak, ada apa ini?" Suara itu datang dari seorang wanita muda yang baru saja tiba. Penampilannya begitu kontras dengan lingkungan sekitarnya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana yang bersih dan rok hitam panjang yang sopan. Wajahnya polos tanpa riasan tebal, rambutnya diikat ekor kuda dengan rapi. Di tangannya, ia memegang sebuah map berwarna biru, dan dari sorot matanya yang sedikit cemas,
Jelas ia datang untuk sebuah tujuan penting. Dialah Renita. Ia melihat Alvin yang terduduk lesu dan Pak Udin yang tampak serba salah, dan hatinya tergerak. Ia tidak melihat seorang gelandangan yang menjijikan, ia melihat seorang bapak tua yang tampak kelaparan dan kelelahan. Bagi Alvin, yang sejak pagi hanya menerima tatapan sinis dan hinaan, kehadiran Renita terasa seperti matahari yang tiba-tiba menembus awan kelabu. Suara lembut itu, tatapan matanya yang penuh empati, adalah hal paling manusiawi yang ia rasakan sepanjang hari. Ia menatap wanita muda itu, seorang asing yang berani berhenti dan peduli, sementara orang-orang yang ia gaji jutaan rupiah justru meludahinya. Di tengah dinginnya arogansi dan keangkuhan, Renita hadir sebagai sebuah anomali, sebuah cahaya kecil yang bersinar begitu terang di tengah kegelapan. Mendengar pertanyaan Renita yang tulus, Pak Udin sejenak kehilangan kata-kata. Ia, yang terbiasa menghadapi berbagai macam orang, kini berhadapan dengan kebaikan murni yang membuatnya kikuk. "Anu, Non, maaf, ini sudah peraturan, tidak boleh ada yang duduk-duduk di area lobi," jawabnya, suaranya terdengar lebih seperti permohonan maaf daripada sebuah penegasan aturan. Renita mengangguk mengerti, namun pandangannya tidak lepas dari sosok Alvin yang masih menunduk lesu. Ia bisa melihat getar samar di bahu pria itu, getar yang menandakan dingin atau mungkin lapar yang teramat sangat. "Saya paham, Pak," balas Renita lembut. "Tapi, Bapak ini sepertinya sedang tidak enak badan dan kelaparan. Izinkan saya memberinya sedikit uang untuk makan, setelah itu beliau bisa pindah." Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, Renita membuka dompetnya yang sederhana. Di dalamnya, hanya ada selembar uang 50 ribuan yang sudah agak lecek dan beberapa keping uang receh. Itu adalah sisa uangnya untuk bertahan hidup sampai gajian berikutnya, jika ia diterima bekerja. Sebuah taruhan besar untuk masa depannya. Namun, hatinya tidak ragu sedikit pun. Dengan langkah mantap, ia berjongkok di depan Alvin, menyamakan tingginya dengan pria tua itu, sebuah gestur penghormatan yang luar biasa. "Pak," panggilnya pelan agar tidak mengejutkan. Alvin mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, Renita melihat sepasang mata yang tajam dan cerdas di balik penampilan yang begitu menyedihkan. Ada kedalaman di tatapan itu yang membuatnya tertegun sejenak. Renita tersenyum hangat, lalu menyodorkan uang 50 ribu itu. "Ini, Pak, mohon diterima. Tidak banyak, tapi semoga cukup untuk mengisi perut." Alvin terdiam membisu. Tangannya yang kotor dan kasar terulur ragu-ragu untuk menerima selembar kertas itu. Saat jari mereka bersentuhan, ia merasakan sebuah kehangatan, bukan hanya dari kulit, tapi dari sebuah ketulusan yang sudah lama tidak ia rasakan. Uang ini, yang bagi dirinya tak lebih dari debu, terasa lebih berat dari seluruh harta kekayaannya. Renita kemudian menambahkan, "Tetap semangat ya, Pak. Jangan pernah putus asa. Saya yakin Tuhan punya rencana indah untuk Bapak." Kata-kata itu, diucapkan dengan begitu tulus, menghantam pertahanan Alvin hingga berkeping-keping. Setelah memberikan uang itu, Renita berdiri, tersenyum sekali lagi kepada Alvin dan Pak Udin, lalu berjalan masuk ke dalam lobi kaca untuk menghadapi wawancara kerjanya. Alvin tetap terpaku di tempatnya, menggenggam erat selembar harapan berwarna biru itu. Pak Udin yang menyaksikan semuanya dari dekat, hanya bisa menggelengkan kepala dengan perasaan haru. Ia kemudian menepuk pelan bahu Alvin dan berkata, "Sudah, Pak. Istirahat saja dulu di sini. Tidak apa-apa." Kebaikan kecil Renita telah menular, mengubah perintah yang dingin menjadi izin yang hangat. Begitu melangkah melewati pintu kaca otomatis, dunia Renita seketika berubah. Dari trotoar yang panas dan penuh debu, ia kini berada di dalam lobi Adijaya Corp yang megah, dingin, dan sunyi. Lantai marmernya berkilauan seperti cermin, pilar-pilar raksasa menjulang ke langit-langit yang tinggi, dan aroma parfum mahal yang samar-samar tercium di udara. Semua terasa begitu mengintimidasi. Setelah melapor di meja resepsionis, ia diarahkan ke ruang tunggu di lantai 15, tempat para kandidat lain sudah menanti. Di sana, Renita merasa semakin kecil. Para pesaingnya adalah wanita-wanita dan pria-pria berpenampilan necis, mengenakan setelan mahal, dan memancarkan aura kepercayaan diri yang nyaris arogan. Mereka saling melirik, menilai satu sama lain dalam diam, sementara Renita hanya bisa memeluk erat map birunya. Renita Handayani,
Sebuah suara tajam memanggil namanya. Renita menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke dalam ruang wawancara yang didominasi oleh meja kayu besar. Di belakang meja itu, duduklah Bima. Pria yang sama yang beberapa saat lalu menghina Alvin dengan begitu kejam. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi tidak suka saat mengenali Renita sebagai wanita yang berjongkok di depan sampah masyarakat tadi. Tatapan Bima menyapu penampilan Renita dari ujung rambut hingga ujung sepatu dengan penilaian yang dingin dan meremehkan. "Jadi, Anda Renita," ucap Bima, nadanya datar seolah sedang membaca sesuatu yang tidak menarik. Ia membuka CV Renita dengan gerakan malas. "Lulusan terbaik, pengalaman kerja cukup. Tapi penampilan Anda terus terang, sangat tidak mencerminkan citra perusahaan ini." Kalimat itu adalah sebuah pukulan telak yang sengaja dilancarkan. Bima ingin melihatnya goyah sejak awal. Renita merasakan wajahnya memanas, namun ia berusaha menjaga ketenangannya. Wawancara pun dimulai, namun itu lebih terasa seperti sebuah interogasi. Pertanyaan-pertanyaan Bima tajam dan menyudutkan, bukan untuk menggali potensi, melainkan untuk mencari celah dan kesalahan. "Anda lihat sendiri, perusahaan kami adalah yang terbaik. Kami tidak butuh karyawan yang terlalu lembut hati, sampai-sampai mengurusi gelandangan di pinggir jalan. Itu menunjukkan Anda mudah terdistraksi dan tidak fokus pada tujuan," sindirnya tajam. Renita menarik napas. "Maaf, Pak. Bagi saya, kemanusiaan bukanlah distraksi. Justru kepedulian adalah fondasi dari karakter yang kuat, yang akan membuat seseorang menjadi karyawan yang loyal dan berintegritas." Jawabannya tegas, cerdas, dan penuh pendirian, membuat Bima terdiam sejenak. Arogansinya kini berhadapan langsung dengan sebuah integritas yang tak terpatahkan. Alvin masih terduduk di trotoar yang dingin, namun kini bukan lagi dengan tatapan kosong seorang gelandangan. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah pintu lobi yang baru saja menelan Renita. Di tangannya yang gemetar, ia menggenggam erat uang Rp50.000. Selembar kertas itu terasa lebih berharga daripada miliaran rupiah yang tersimpan di rekening banknya. Uang itu bukan sekadar alat tukar, melainkan bukti nyata, sebuah artefak dari kemanusiaan yang tulus di tengah gurun kesombongan yang ia ciptakan sendiri. Ia telah melihat wajah asli perusahaannya, dan wajah itu ternyata buruk rupa. Ia melihat bayangan Bima yang berjalan angkuh, para karyawan yang melintas dengan tatapan jijik, dan sebuah sistem yang ia bangun ternyata hanya melahirkan orang-orang berhati dingin yang memandang rendah sesama. Eksperimen ini, yang semula hanya didasari oleh rasa penasaran, kini telah menjadi tamparan keras yang menyadarkannya. Ia sudah cukup melihat. Ia sudah cukup merasakan. Kepahitan dari pengkhianatan nilai-nilai yang ia anut bercampur dengan manisnya harapan yang dibawa oleh seorang gadis sederhana bernama Renita. Keseimbangan itu telah tercapai. Ujian ini telah menemukan pemenangnya, sekaligus menunjukkan siapa saja yang telah gagal. Dengan gerakan yang pelan namun pasti, Alvin merogoh saku celananya yang kumal dan mengeluarkan sebuah ponsel tua yang layarnya sudah retak 1000, bagian sempurna dari penyamarannya. Ia menekan satu nomor dari panggilan cepat. Di seberang sana, panggilan itu langsung diangkat tanpa basa-basi. "Ya, Pak," terdengar suara seorang pria yang tenang dan penuh hormat. Itu adalah Joko, asisten pribadinya, satu-satunya orang yang mengetahui sandiwara ini. "Joko," suara Alvin terdengar serak, namun mengandung nada perintah yang tak terbantahkan. "Turun ke lobi sekarang. Bawa jas dan sepatuku." Sandiwaranya selesai. Terdiam sejenak, Alvin menatap puncak gedung pencakar langit miliknya. "Dan siapkan ruang rapat utama. Kumpulkan semua manajer dan kepala divisi. Rapat darurat. 15 menit lagi." Tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. "Baik, Pak. Segera saya laksanakan." Panggilan pun berakhir. Alvin memasukkan kembali ponsel tuanya ke dalam saku. Ia menarik napas panjang, menghembuskan citra seorang gelandangan yang rapuh, dan membiarkan aura seorang pemimpin yang tegas mengambil alih. Badai akan segera datang ke Adijaya Corp, dan pusatnya adalah pria tua yang kini bangkit perlahan dari trotoar. Belum genap 5 menit berlalu, pintu kaca lobi kembali bergeser. Kali ini, yang masuk adalah Joko, seorang pria berpenampilan rapi dengan langkah cepat dan efisien. Di tangannya,
Ia membawa sebuah tas jas premium dan sebuah kotak sepatu bermerek. Kehadirannya yang penuh tujuan langsung menarik perhatian, namun tak ada yang menyangka kemana ia akan melangkah. Dengan tatapan lurus, Joko mengabaikan meja resepsionis dan berjalan langsung menuju trotoar, tempat Alvin baru saja berdiri. Para karyawan yang kebetulan melintas berhenti, penasaran melihat asisten kepercayaan CEO itu keluar gedung lagi. Pak Udin yang berdiri tak jauh dari sana mengernyitkan dahi, bingung. Di hadapan pria tua berpenampilan gelandangan itu, Joko berhenti dan sedikit menundukkan kepalanya dengan hormat. Pak Alvin, sapanya dengan suara yang jelas dan mantap, cukup untuk didengar oleh Pak Udin dan beberapa orang di dekatnya. Saya sudah siapkan semuanya sesuai perintah Bapak. Dunia Pak Udin seakan berhenti berputar. Jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya mendadak pucat pasi. Ia menatap bergantian antara asisten CEO yang penuh hormat dan gelandangan yang beberapa saat lalu ia kasihani. Otaknya berusaha keras menyambungkan dua realita yang mustahil. Di hadapan lobi yang mulai ramai oleh tatapan mata yang terkejut, sebuah transformasi luar biasa terjadi. Joko dengan sigap membuka tas jas, mengeluarkan setelan Armani yang mahal dan tanpa celah. Alvin melepaskan jaket kumalnya, menampakkan kemeja bersih yang ia kenakan di dalamnya. Punggungnya yang tadi membungkuk kini tegap sempurna. Wajahnya yang tadi kuyu kini memancarkan karisma dan ketegasan yang dingin. Satu persatu, atribut sang CEO kembali. Jas yang pas membalut tubuhnya, dasi sutra diikat dengan sempurna oleh Joko, dan terakhir, sepatu kulit Italia yang mengkilap menggantikan sandal jepitnya yang usang. Dalam sekejap, gelandangan lusuh itu telah lenyap, digantikan oleh sosok Alvin Adijaya yang sesungguhnya. Pemimpin yang berwibawa, tegas, dan kini, dengan tatapan mata yang menyeratkan kekecewaan mendalam. Bisik-bisik mulai menyebar seperti api di antara para karyawan yang menonton dari balik kaca. Rahang mereka terjatuh, mata mereka terbelalak tak percaya. Mereka baru saja menyaksikan raja mereka yang menyamar, dan mereka telah gagal dalam ujiannya. Alvin merapikan jasnya, menatap pantulan dirinya di kaca lobi, lalu berbalik menatap Pak Udin yang masih membeku. Sebuah badai besar akan segera menghantam Adijaya Corp. Dengan punggung yang tegap dan tatapan mata setajam elang, Alvin Adijaya melangkah menuju pintu kaca lobi Adijaya Corp. Pintu yang beberapa jam lalu seolah menjadi dinding tak terlihat yang memisahkannya dari dunia manusia, kini bergeser terbuka secara otomatis, seolah memberi hormat pada tuannya yang telah kembali. Udara dingin dari pendingin ruangan menyambutnya, kontras dengan hawa panas trotoar yang tadi menyiksanya. Begitu kakinya yang berbalut sepatu mahal itu menginjak lantai marmer, waktu di dalam lobi seakan membeku. Suara ketikan keyboard berhenti, obrolan ringan lenyap seketika, dan puluhan pasang mata kini tertuju padanya dengan ekspresi yang sama, horor dan ketidakpercayaan. Setiap langkahnya di atas lantai marmer yang dingin terdengar, seperti dentuman palu hakim di ruang pengadilan yang sunyi. Para karyawan yang tadi menonton dari balik kaca kini menunduk, tak berani menatap langsung ke mata pemimpin mereka. Resepsionis yang tadi pagi mungkin akan menelepon keamanan jika ia mendekat, kini berdiri kaku dengan wajah sepucat kertas. Alvin berjalan melewati mereka semua, auranya yang dingin dan penuh kekecewaan menyebar ke seluruh ruangan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena tatapannya sudah mengatakan segalanya. Langkahnya terhenti sejenak tepat di depan Pak Udin yang masih berdiri mematung. Pria tua itu gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mempersiapkan diri untuk omelan, bentakan, atau bahkan surat pemecatan. Namun, yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Alvin menatapnya selama beberapa detik. Bukan tatapan marah, melainkan tatapan yang lebih dalam, sebuah refleksi dari kekecewaan terhadap sebuah sistem yang membuat orang baik sepertinya pun menjadi ragu untuk berbuat benar. Tanpa sepatah kata, Alvin melanjutkan langkahnya, meninggalkan Pak Udin yang merasa lututnya lemas. Didampingi oleh Joko yang berjalan setengah langkah di belakangnya, Alvin terus melangkah lurus menuju lift pribadi yang terletak di ujung lobi. Ia tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Baginya, orang-orang di lobi ini hanyalah gejala dari penyakit yang sebenarnya, dan ia akan langsung menuju ke sumber penyakit itu. Pintu lift terbuka rapat, membawa sang raja menuju ruang pengadilan yang telah ia siapkan di singgasananya. Sementara di lobi, kepanikan total akhirnya meledak. Di lantai teratas gedung Adijaya Corp, di dalam ruang rapat utama yang mewah,
Keheningan terasa begitu berat hingga menyesakan. Meja kayu mahoni raksasa yang biasanya menjadi saksi bisu keputusan-keputusan bernilai triliunan rupiah, kini terasa seperti meja panjang di ruang interogasi. Para manajer dan kepala divisi, orang-orang yang beberapa jam lalu merasa menjadi penguasa di departemen mereka masing-masing, kini duduk dengan gelisah. Wajah mereka penuh kebingungan dan sedikit jengkel, karena jadwal mereka diinterupsi oleh rapat darurat yang mendadak ini. Di antara mereka, Bima adalah yang paling vokal dalam ketidaksabarannya. Ia berdecak lidah sambil melirik jam tangan Rolexnya. Rapat darurat macam apa ini? Aku sedang di tengah-tengah wawancara penting, gerutunya pada manajer di sebelahnya, cukup keras agar didengar oleh yang lain. Ia merasa superior, tidak tersentuh, dan menganggap ini semua hanyalah buang-buang waktu. Namun, desas-desus dari lantai bawah perlahan merambat naik melalui pesan-pesan singkat. Rumor tentang kekacauan di lobi, tentang penampakan Pak Alvin yang tak terduga, mulai beredar. Awalnya dianggap lelucon, namun kini kecemasan mulai merayapi wajah-wajah arogan itu. Tiba-tiba, suara denting lift pribadi yang khas terdengar dari ujung koridor, menandakan kedatangan seseorang dari lantai eksekutif. Semua obrolan dan gerutuan langsung terhenti. Puluhan pasang mata terpaku pada pintu kayu jati berukir di ujung ruangan. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka lebar tanpa suara. Di ambang pintu, berdiri Alvin Adijaya, diam dan mengintimidasi. Di belakangnya, Joko berdiri dengan sikap hormat. Kehadiran Alvin langsung menyedot semua oksigen dari dalam ruangan. Tatapan matanya yang dingin menyapu satu persatu wajah di sekeliling meja, berhenti sedikit lebih lama pada Bima. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Alvin melangkah masuk dengan aura kekuasaan mutlak. Setiap langkahnya menggema di dalam keheningan yang total. Ia berjalan menuju kursi utama di ujung meja, singgasananya. Para manajer yang tadinya duduk bersandar, kini serempak menegakkan punggung mereka. Bima yang tadinya angkuh, kini merasakan firasat buruk yang menusuk. Sang raja telah kembali ke istananya, dan dari raut wajahnya, jelas terlihat bahwa ia datang bukan untuk berdamai, melainkan untuk menjatuhkan vonis. Alvin duduk di singgasananya, membiarkan keheningan menyiksa setiap jiwa di dalam ruangan itu, selama beberapa saat yang terasa seperti selamanya. Ia tidak langsung marah. Ia tidak membentak. Ia hanya menatap, dan tatapannya yang dingin dan menusuk sudah cukup untuk membuat para manajer yang paling senior sekalipun merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan fatal. Akhirnya, ia memecah keheningan. Suaranya tenang, namun setiap kata yang keluar terdengar tajam dan penuh dengan kekecewaan yang mendalam. "Selamat pagi," sapanya dengan nada datar. "Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas sesuatu yang jauh lebih fundamental daripada laporan kuartal atau target penjualan. Saya ingin membahas tentang jiwa dari perusahaan ini." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Adijaya Corp dibangun di atas 3 pilar: integritas, inovasi, dan kemanusiaan. Hari ini, saya bertanya-tanya, apakah pilar ketiga itu sudah runtuh? Tidak ada yang berani menjawab. Mereka hanya bisa menunduk, menghindari tatapan mata Alvin. Kemudian, mata elang itu tertuju pada satu target. "Pak Bima," panggil Alvin, suaranya tetap tenang namun mengandung ancaman. Bima tersentak, wajahnya yang tadi pucat kini semakin tegang. "Bagaimana proses wawancara Anda pagi ini? Apakah Anda sudah menemukan kandidat yang tepat untuk perusahaan kita?" Bima menelan ludah dengan susah payah. "Belum, Pak Alvin," jawabnya tergagap. "Kandidat terakhir kurang memenuhi kualifikasi yang kita cari." Alvin tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menunjukkan kehangatan. "Kurang kualifikasi, katamu?" tanyanya retoris. "Saya rasa, justru dialah satu-satunya orang yang saya temui hari ini yang memiliki kualifikasi paling penting." Alvin kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan. "Karena pagi ini, saya tidak berada di lapangan golf atau di pertemuan dengan investor. Saya duduk di trotoar depan gedung ini, menjadi gelandangan yang kalian semua abaikan." Pengakuan itu menghantam ruangan seperti sambaran petir. Wajah-wajah para manajer berubah dari tegang menjadi horor murni. Bima seakan melihat hantu, mulutnya terbuka tanpa suara saat ia menyadari siapa gelandangan yang ia hina tadi.
Dan di tengah semua penghinaan dan tatapan jijik itu, lanjut Alvin, suaranya kini bergetar karena emosi yang tertahan, hanya ada satu orang yang melihat saya sebagai manusia. Ia menoleh ke Joko. Joko, tolong panggilkan Nona Renita ke ruangan ini. Sekarang. Di luar ruang rapat, Renita duduk di kursi tunggu dengan hati yang berdebar kencang. Pikirannya berkecamuk. Mengapa ia dipanggil kembali? Apakah ada masalah dengan dokumennya? Atau lebih buruk lagi, apakah ia melakukan kesalahan fatal saat wawancara? Ketika Joko, asisten pribadi CEO, menghampirinya dengan sopan dan memintanya untuk ikut, ketakutannya semakin menjadi. Setiap langkah menyusuri koridor mewah itu terasa seperti berjalan menuju tiang gantungan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ia sebenarnya sedang berjalan menuju takdirnya. Pintu ruang rapat terbuka, dan Joko mempersilakan Renita masuk. Begitu melangkah ke dalam, ia langsung merasakan atmosfer yang begitu berat. Puluhan pasang mata petinggi perusahaan menatapnya. Ia melihat Pak Bima, pria yang tadi mewawancarainya, duduk dengan wajah pucat pasi dan tatapan kosong. Dan di ujung meja, duduk seorang pria berwibawa dengan tatapan tajam yang entah kenapa terasa familiar. Jantung Renita berdegup semakin kencang, tangannya terasa dingin. Namun, saat pria di ujung meja itu berbicara, semua ketakutannya lenyap, digantikan oleh kebingungan yang luar biasa. Suara pria itu, yang tadinya sedingin es saat berbicara pada para manajer, kini berubah menjadi hangat dan penuh rasa hormat. Nona Renita, silakan duduk. Jangan takut, kata Alvin sambil menunjuk kursi kosong di dekatnya. Saya yang meminta Anda untuk datang ke sini. Renita duduk dengan kaku. Alvin kemudian berdiri, mengambil sesuatu dari sakunya. Itu adalah selembar uang Rp50.000 yang sedikit lecek. Apakah Anda mengenali ini? Tanya Alvin lembut. Renita terdiam, mencoba mengingat. Alvin tersenyum. Ini adalah uang yang Anda berikan kepada seorang gelandangan di depan gedung ini tadi pagi. Uang terakhir yang Anda miliki, yang Anda berikan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Alvin mengangkat uang itu agar semua orang bisa melihatnya. Saat para petinggi perusahaan ini sibuk dengan ego dan jabatan mereka, saat mereka bahkan tidak bisa melihat seorang manusia yang kelaparan di depan mata mereka, Nona Renita di sini. Alvin menatap Renita dengan kekaguman. Menunjukkan kepada kita semua arti sesungguhnya dari pilar ketiga perusahaan ini, kemanusiaan. Saat itu juga, bagai kepingan puzzle yang jatuh ke tempatnya, Renita menatap lekat-lekat wajah Alvin. Mata itu, ia mengenalinya. CEO Adijaya Corp adalah gelandangan yang ia tolong. Dunia Renita seakan berhenti berputar. Dunia Renita yang berhenti berputar perlahan mulai bergerak kembali, namun kini dalam orbit yang sama sekali berbeda. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, bukan karena takut atau sedih, melainkan karena luapan emosi yang tak terbendung. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Bima dan para manajer lainnya seakan tersambar petir di siang bolong. Realitas menampar mereka dengan begitu keras, hingga tak bersisa sedikitpun ruang untuk penyangkalan. Gelandangan yang mereka hina, yang mereka anggap sampah masyarakat, adalah sang raja yang memegang nasib mereka di tangannya. Alvin membiarkan momen pencerahan itu meresap ke dalam setiap sudut ruangan sebelum ia kembali berbicara. Kali ini suaranya bergema dengan otoritas yang tak terbantahkan. Selama bertahun-tahun, saya memimpin perusahaan ini dengan angka dan data. Saya pikir, selama grafik kita terus menanjak, maka semuanya baik-baik saja. Ia berhenti, tatapannya menyapu wajah-wajah pucat di hadapannya. Saya salah besar. Hari ini saya belajar, sebuah perusahaan tanpa hati hanyalah mesin pencetak uang yang dingin dan rapuh. Dan kalian semua, katanya, menunjuk para manajer, telah membiarkan hati perusahaan ini membeku. Ia kemudian berbalik dan menatap Renita dengan tatapan yang melembut. Nona Renita, Anda datang ke sini untuk melamar posisi staf administrasi, sebuah posisi yang menurut Pak Bima, Anda tidak cukup berkualifikasi untuknya. Alvin tersenyum tipis. Saya setuju dengan penilaian Pak Bima. Anda memang tidak cocok untuk posisi itu. Renita menunduk, mengira ini adalah akhir dari segalanya. Namun, kalimat Alvin selanjutnya mengangkatnya ke langit. Karena posisi Anda seharusnya bukan di sana. Seseorang dengan integritas dan hati nurani seperti Anda,
pantas mendapatkan tempat yang jauh lebih terhormat. Alvin melangkah mendekati Renita. Mulai hari ini, saya menawarkan Anda posisi sebagai asisten eksekutif saya, yang akan bekerja langsung di bawah saya. Tugas utama Anda bukan mengurus jadwal, tapi untuk terus mengingatkan saya dan seluruh jajaran direksi tentang pentingnya nilai kemanusiaan yang hampir kita lupakan. Tawaran itu bagaikan mimpi. Renita menatap Alvin dengan tidak percaya, air mata haru akhirnya jatuh membasahi pipinya. Di saat yang sama, Alvin kembali menatap Bima. Dan untuk Anda, Pak Bima, Anda saya bebas tugaskan. Ambil cuti panjang, dan gunakan waktu itu untuk merenungkan apa artinya menjadi seorang pemimpin dan seorang manusia. Keputusan Alvin menggantung di udara seperti vonis final yang tak terbantahkan. Bima tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan wajah yang telah kehilangan semua warna dan harga diri, ia perlahan berdiri dan berjalan keluar dari ruang rapat dalam keheningan yang memalukan. Tidak ada yang menatapnya. Para manajer lain hanya bisa menundukkan kepala, merasakan gelombang penyesalan dan rasa malu yang mendalam atas sikap mereka sendiri. Mereka semua bersalah, dan mereka tahu itu. Sementara itu, Renita, dengan pipi yang masih basah oleh air mata haru, akhirnya menemukan suaranya. Dengan terbata-bata namun tulus, ia menatap Alvin. "Terima kasih, Pak Alvin," ucapnya lirih. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya janji." Alvin tersenyum hangat. Sebuah senyum tulus yang baru pertama kali ia tunjukkan hari itu. "Saya tidak ragu, Renita. Cukup jadi diri Anda sendiri, itu sudah lebih dari cukup." Alvin kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke seluruh ruangan. Suaranya kini tidak lagi menghakimi, melainkan menasihati. "Hari ini, Adijaya Corp terlahir kembali. Saya ingin kalian semua mengingat pelajaran ini baik-baik. Kekayaan, jabatan, dan kekuasaan tidak ada artinya jika kita kehilangan kemanusiaan kita." Ia berhenti, membiarkan setiap kata meresap. "Lihatlah setiap orang, tidak peduli penampilannya, sebagai sesama manusia. Karena dari sanalah rasa hormat dan integritas sejati berasal." Rapat selesai. Dengan itu, Alvin mempersilakan Renita untuk berjalan di sisinya, keluar dari ruang rapat, meninggalkan para manajer yang termenung dalam keheningan untuk merenungkan kesalahan mereka. Hari itu, bukan hanya Renita yang mendapatkan pekerjaan baru, tetapi seluruh Adijaya Corp telah menerima sebuah pelajaran paling berharga yang akan mengubah budaya perusahaan itu selamanya. Demikianlah akhir dari kisah Alvin sang CEO dan Renita, gadis berhati mulia. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun, yang diberikan tanpa pamrih, dapat mengubah takdir dengan cara yang paling tidak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ujian sejati dari karakter seseorang bukanlah bagaimana ia memperlakukan atasannya, tetapi bagaimana ia memperlakukan mereka yang tidak bisa memberinya apa-apa. Terima kasih telah menemani perjalanan cerita ini sampai akhir. Jika kalian tersentuh dan mendapatkan pelajaran berharga dari kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, berikan komentar positif dan penuh semangat di bawah, serta bagikan video ini agar lebih banyak lagi orang yang terinspirasi. Dan yang terpenting, subscribe channel Ken Arok Productions, agar kami bisa terus bersemangat menyajikan kisah-kisah penuh hikmah untuk Anda semua. Seperti biasa, bagi yang sudah menekan tombol subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga hidup Anda dan keluarga senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah, kesehatan yang prima, kebahagiaan yang tiada tara, dan keberkahan di setiap langkah. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, karena dari sanalah kemuliaan sejati berasal. Salam hangat dari kami, Ken Arok Productions.